23 tahun 2022 yang bertemakan Semangatkan Diri Masa Kini dengan Mengukir Kreasi. Pertama-tama, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Marzuki Mi'at MPD selaku Kepala SMA Negeri 63 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Suprapto SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 63 Jakarta. Dan kami hormati juga Ibu Novita Supriyati MPD dan Bapak Oslan Mutahiran STH selaku Pembina MPK dan OSIS SMA Negeri 63 Jakarta. Serta para Dewan Guru dan teman-teman yang ikut berpartisipasi pada acara hari ini. Nah, perkenalkan, saya Evan Rafi Saputra selaku MC pada hari ini dan partner saya Alisha Fita Disa Fitri yang akan menemani kalian hingga ujung acara. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke lombanya, kita mau kasih tahu dulu nih acara apa aja sih yang akan kita lewati pada lomba Duta Kartini hari ini. Oke Pak, kalau gitu langsung aja ya. Untuk acara yang pertama yaitu akan ada kepo berpasangan dari masing-masing kelas. Lalu yang kedua, akan ada sesi tanya jawab untuk masing-masing pasangan Duta Kartini. Dan yang terakhir akan ada foto dan final statement. Nah, selanjutnya kita akan bacakan mekanisme lomba Duta Kartini pada hari ini. Yang pastinya teman-teman udah pada sabar banget ya buat melihat penampilan pasangan Duta Kartini hari ini. Ya nggak sih, Dit? Benar banget Pak, aku juga sebenarnya udah gak sabar banget buat ngeliat penampilan mereka. Kalau gitu yuk langsung aja kita bacain mekanisme lombanya. Oke, jadi mekanisme lomba yang pertama yaitu akan ada 24 peserta dari masing-masing kelas. Yang kedua, setiap kelas terdapat 2 orang perwakilan, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, saat take video seleksi, setiap pasangan akan catwalk terlebih dahulu dalam sekali take tanpa adanya pengulangan kecuali ada kesalahan teknis. Yang keempat, kemudian masing-masing pasangan akan diberikan pertanyaan oleh juri dengan waktu yang berbeda-beda sesuai dengan sesi yang sudah ditentukan. Yang kelima, peserta yang bukan gilirannya akan menunggu di live dialog. Yang keenam, setelah take video pertanyaan, pasangan peserta akan take video final statement dan foto untuk dipost di feed Instagram MPK dan OSIS SMA Negeri 63 Jakarta. Yang ketujuh, peserta yang sudah take video catwalk, pertanyaan, final statement, dan foto diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Yang kedelapan, feed Instagram hanya untuk menambahkan skor. Yang kesembilan, perhitungan live dimulai setelah semua foto dan final statement pasangan peserta dipost serentak di Instagram MPK dan OSIS SMA Negeri 63 Jakarta. Yang ke-10, batas perhitungan live akan berlangsung selama 3 hari. Lewat dari itu, live tidak akan dihitung. Yang ke-11, final statement pemenang Duta akan dimasukkan ke YouTube MPK dan OSIS SMA Negeri 63 Jakarta. Dan yang terakhir, pemenang Duta akan diumumkan melalui video acara puncak di YouTube MPK dan OSIS SMA Negeri 63 Jakarta pada hari Kamis 21 April tahun 2022. Jadi teman-teman stay tune terus ya. Harus dong. Nah, yang selanjutnya nih, kita akan bacakan tata tertib untuk lomba Duta Kartini pada hari ini. Oke, jadi tata tertib yang pertama yaitu peserta diwajibkan hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum take video dimulai dan melapor kepada panitia jika sudah berada di tempat kegiatan. Yang kedua, peserta yang sudah diseleksi dilarang memunculkan soal pada peserta yang belum diseleksi. Apabila memunculkan soal, pasangan peserta akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai dan denda sebesar Rp50.000. Tuh teman-teman, jangan sampai ada yang memunculkan soalnya ya. Sayangkan jajannya. Nah, bener banget ya, jangan sampai uang jajannya berkurang. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke tata tertib lomba yang terakhir, yaitu peserta yang sudah diseleksi diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, teman-teman, karena kita berdua udah bacain semua mekanisme dan tata tertib lomba pada hari ini, oleh karena itu tanpa basa-basi lagi langsung aja yuk kita ke acara utama pada hari ini.
yaitu catwalk oleh masing-masing perwakilan kelas hari ini. Baik, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita masuk ke acara catwalk pada hari ini yang akan dilakukan oleh masing-masing perwakilan kelas. So, please welcome peserta catwalk kita yang pertama pada hari ini, yaitu Andara Kalista Salsabila dan Yogi Wahyu Prasetyo dari kelas 10 MIPA 1. Beri tepuk tangannya dulu dong. Oke, selanjutnya untuk pasangan catwalk yang kedua, kita sambut Didan Desinta Afitri dari dan Vicky Yuda Pratama dari kelas 10 MIPA 2. Oke, mantap banget. Nah, yang selanjutnya peserta catwalk kita yang ketiga pada hari ini yaitu Naila Ratu Saskia dan Bari Amar Hisham dari kelas 10 MIPA 3. Mantap. Oke, baik. Selanjutnya untuk peserta catwalk yang keempat, kita sambut Rahma Fauzia dan Davisa Maulana dari kelas 10 IPS 1. Mantep banget. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, keren banget. Yang selanjutnya nih, peserta catwalk kita yang kelima pada hari ini yaitu Tesalonika Lovely dan Syahrul Kurniawan dari kelas 10 IPS 2. Oke, keren banget. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semua. Baik, selanjutnya ke peserta catwalk yang keenam yaitu ada Amanda Putri dan Dia Sultan dari kelas 11 MIPA 1.
tangannya dulu dong yang lain. Oke, keren banget. Kita langsung move ke peserta catwalk kita selanjutnya, yaitu Verina Agustina dan Aldi Yoga Pratama dari kelas 11 MIPA 2. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Baik, kita lanjut lagi ke peserta catwalk yang ke-8, yaitu ada Elsa Umaira Lutfia dan Teguh Cahyo Saputra dari kelas 11 MIPA 3. Oke, keren banget. Selanjutnya, peserta catwalk kita yang ke-9 oleh Sarifah Nailul Fitri dan Aca Ramadan dari kelas 11 IPS 1. Wah, keren banget. Oke, keren banget. Dan langsung aja kita sambut peserta catwalk kita yang terakhir pada hari ini, Nabila Rizky Amalia dan Mubahazir Al-Aziz dari kelas 11 IPS 3. Keren banget Van buat para peserta ini ya. Kalau gitu untuk para peserta silakan menunggu dulu di lab biologi. Terima kasih. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab oleh masing-masing duta Kartini dimulai dari kelas 10 MIPA 1. Oke, peraturan pertanyaan pada kali ini adalah setiap pertanyaan diberikan waktu maksimal 5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan pertanyaan dijawab oleh kedua pasangan, tidak hanya satu pasangan saja. Apakah jelas? Oleh karena itu, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apakah pasangan dari kelas 10 MIPA 1 siap menjawab pertanyaan? Baiklah. Pertanyaan yang pertama. Kemajuan di Indonesia baik pembangunan fisik seperti gedung-gedung, monumen-monumen, dan infrastruktur yang canggih tidak lepas dari peran perempuan. Ada banyak perempuan di dalamnya yang turut serta membangun hal ini. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan R.A. Kartini dengan masa kini? Sekali lagi, pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan R.A. Kartini dengan masa kini? Apakah jelas? Baik, silahkan dijawab. R.A. Kartini mendirikan sekolah kaum wanita agar tidak hanya bisa jadi PRT.
Baik, apakah sudah? Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di Indonesia banyak sekali perempuan-perempuan hebat dan terkenal seperti R.A. Kartini. Pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Saya ulangi, pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Apakah sudah jelas? Tempat ini bagi saya adalah ibu saya sendiri, karena ibu saya yang mendidik saya sampai saya jadi seperti ini. Ini menurut saya ibu saya sendiri dan guru di sekolah, dan dia yang membantu saya sampai pendidikan sampai sekarang. Baik, apa sudah? Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Seperti yang kita tahu, R.A. Kartini merupakan salah satu sosok pendobrak derajat perempuan di Indonesia. Banyak hal yang dia lakukan, seperti merubah pola pikir serta stigma yang melekat di masyarakat, terutama tentang perempuan. Bisa kita ambil contoh kecil, yaitu perempuan jadi bisa sama-sama pergi ke sekolah seperti kaum laki-laki. Pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada R.A. Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Saya ulangi, pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada R.A. Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Apakah sudah jelas? Kalau menurut saya, kalau saya jauh pada hari ini mungkin kerja wanita tidak akan di sekarang. Kerja wanita tidak seperti sekarang yang sama dengan laki-laki, karena R.A. Kartini sangat penting bagi saya sekarang. Baik, apakah sudah? Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya sesi tanya jawab oleh masing-masing duta Kartini dari kelas 10 MIPA 2. Untuk peraturannya, pertanyaan dijawab maksimal 5 menit. Untuk menjawab satu pertanyaan diberikan waktu maksimal menjawab 5 menit. Dan untuk menjawab pertanyaan tidak boleh ada satu pihak yang mendominasi, jadi dua-duanya boleh menjawab pertanyaannya. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Apakah pasangan dari kelas 10 MIPA 2 siap menjawab pertanyaan? Baik, kita ke pertanyaan yang pertama. Kemajuan di Indonesia baik pembangunan fisik seperti gedung-gedung, monumen-monumen, dan infrastruktur yang canggih tidak lepas dari peran perempuan. Ada banyak perempuan di dalamnya yang turut serta membangun hal ini. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan R.A. Kartini dengan masa kini? Saya ulangi, pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan R.A. Kartini dengan masa kini? Apakah sudah jelas? Baik. Iya, jadi saya akan menjawab pertanyaannya. Ini adalah pengalaman dalam evasi wanita. Ini R.A. Kartini mengajarkan wanita dalam hal hukum sosial, budaya sosial, hukum, dan ilmu dan khususnya ilmu pengetahuan.
Jadi dalam jadi relevansi dalam wanita dalam musik ini, wanita bebas menyampaikan jadi wanita bebas menyampaikan pendapat yang dia punya, dan wanita juga bebas menggapai cita-citanya dan juga menentukan karirnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di Indonesia, banyak sekali perempuan-perempuan hebat dan terkenal seperti R.A. Kartini. Pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Saya ulangi, pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Apakah sudah jelas? Silakan dijawab. Sosoknya adalah Maudy Ayunda. Selain bodinya yang cantik, dia juga memiliki banyak prestasi, seperti mengikuti beberapa sekolah di luar negeri, dan ia juga menjadi lulusan terbaik di kampusnya dengan predikat cum laude. Selain wajahnya, dan saya yakin dengan wajah yang cantik dan memiliki banyak prestasi, Maudy Ayunda bisa menjadi sosok yang menginspirasi wanita-wanita Indonesia. Baik, untuk pasangan laki-laki dipersilakan dijawab. Yang menginspirasi wanita yang menginspirasi saya adalah Najwa Shihab. Dia wanita cantik yang menurut saya dia adalah dia adalah sosok yang pemberani dalam melakukan sesuatu. Dia ahli dalam berbicara dan saya mengaguminya karena itu. Terus dia adalah sosok yang pemberani dan menurut saya adalah dia dapat menginspirasi wanita lainnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Seperti yang kita tahu, R.A. Kartini merupakan salah satu sosok pendobrak derajat perempuan di Indonesia. Banyak hal yang dia lakukan seperti merubah pola pikir serta stigma yang melekat di masyarakat, terutama tentang perempuan. Bisa kita ambil contoh kecil, yaitu perempuan jadi bisa sama-sama pergi ke sekolah seperti kaum laki-laki. Pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada R.A. Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Saya ulangi, pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada R.A. Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Apakah sudah jelas? Silakan dijawab. Menurut saya tidak. Perlawanan dan perjuangan R.A. Kartini memberi makna kuat untuk para wanita di zaman modern ini seperti sekarang. Wanita bebas berekspresi, dapat berpendapat sesuka. Ya, menurut saya jika tidak ada karena ini, wanita juga dapat jika
tidak ada ini, wanita juga dapat, saya yakin wanita juga dapat berkembang dalam hal-hal yang seperti berprestasi atau berpendidikan atau berpendapat. Jadi saya yakin jika tidak ada ini, wanita juga dapat berkembang. Wanita juga dapat berkembang seperti sekarang. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab oleh masing-masing duta Kartini dari kelas 10 MIPA 3. Untuk peraturan sesi tanya jawab, setiap pertanyaan diberikan waktu maksimal 5 menit untuk pasangan menjawabnya. Dan tidak ada salah satu pihak yang berdominasi untuk menjawab. Kedua pasangan wajib untuk menjawabnya, boleh dengan pendapatnya masing-masing. Apakah jelas? Oleh karena itu, kita masuk ke pertanyaannya. Apakah pasangan dari kelas 10 MIPA 3 siap menjawab pertanyaan? Siap. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Kemajuan di Indonesia baik pembangunan fisik seperti gedung-gedung, monumen-monumen, dan infrastruktur yang canggih tidak lepas dari peran perempuan. Ada banyak perempuan di dalamnya yang turut serta membangun hal ini. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan R.A. Kartini dengan masa kini? Saya ulangi, pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan R.A. Kartini dengan masa kini? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Baik, silakan dijawab. Menurut saya, relevansi perjuangan R.A. Kartini untuk masa sekarang adalah menaikkan derajat wanita supaya wanita tidak direndahkan derajatnya dan disamakan dengan pria, serta wanita bisa mendapatkan pekerjaan yang lain. Kalau menurut saya, relevansi perjuangan R.A. Kartini pada masa sekarang derajat wanita harus disamaratakan dengan derajat laki. Kita terima kasih atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Di Indonesia banyak sekali perempuan-perempuan hebat dan terkenal seperti R.A. Kartini. Pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Saya ulangi, pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Silakan dijawab. Menurut saya, sosok R.A. Kartini pada masa sekarang bagi diri saya adalah ibu guru, karena mereka memberikan pelajaran kepada murid-muridnya supaya mereka dapat mendapatkan ilmu yang cukup dan memberikan edukasi yang berguna bagi masyarakat, supaya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang baik dan mempunyai budi pekerti yang baik.
Kalau RA Kartini menurut saya yaitu Maudy Ayunda, karena beliau pendidikan sangat penting bagi wanita. Ya, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Seperti yang kita tahu, RA Kartini merupakan salah satu sosok pendobrak derajat perempuan di Indonesia. Banyak hal yang dia lakukan, seperti merubah pola pikir serta stigma yang melekat di masyarakat, terutama tentang perempuan. Bisa kita ambil contoh kecil, yaitu perempuan jadi bisa sama-sama pergi ke sekolah seperti kau laki-laki. Pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada RA Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Saya ulangi, pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada RA Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Silakan dijawab dengan waktu. Menurut saya, jika tidak ada RA Kartini, derajat wanita tidak akan seperti masa lalu, karena perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadikan manusia memiliki akhlak yang mulia, sehingga tidak menurunkan derajat wanita dan menyamaratakan derajat wanita dengan laki-laki. Menurut saya, kalau tidak ada RA Kartini, derajat wanita jika tidak ada RA Kartini, derajat wanita masih direndahkan, karena saat dulu ingin menjadi pemimpin saja wanita tidak diperbolehkan oleh kaum laki-laki. Baik, apakah sudah? Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab oleh masing-masing duta Kartini dari kelas 10 IPS 1. Untuk peraturannya, setiap pertanyaan diberikan waktu maksimal 5 menit untuk menjawabnya. Dan untuk menjawab pertanyaan tidak diperbolehkan untuk salah satu pihak saja yang mendominasi. Artinya, kedua belah pasangan harus menjawabnya dengan masing-masing pendapatnya. Oleh karena itu, apakah sudah jelas? Baik, kita masuk ke pertanyaannya. Apakah pasangan dari kelas 10 IPS 1 siap menjawab pertanyaan? Oke, pertanyaan yang pertama. Kemajuan di Indonesia baik pembangunan fisik seperti gedung-gedung, monumen-monumen, dan infrastruktur yang canggih tidak lepas dari peran perempuan. Ada banyak perempuan di dalamnya yang turut serta membangun hal ini. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan RA Kartini dengan masa kini? Saya ulangi, pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan RA Kartini dengan masa kini? Apakah sudah jelas? Baik, oleh karena itu, silakan dijawab dengan waktu maksimal 5 menit. Perjuangan RA Kartini pada masa kini adalah dengan memajukan pendidikan yang dari zaman dulu sampai sekarang yang lumayan maju, dari pembuatan sekolah gratis sampai sekarang, memajukan pendidikan sampai sekarang hingga bisa membangun gedung-gedung besar dalam pendidikan yang dibangun oleh RA Kartini. Dan sekarang juga kodrat perempuan udah sejajar dengan kodrat para laki-laki. Kalau menurut saya, perjuangan Kartini di era sekarang itu kan ya seperti tadi, membangun sekolah-sekolah gratis, kemudian pendidikan bagi perempuan itu juga sangat penting, karena nantinya perempuan itu akan
yang berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Di Indonesia banyak sekali perempuan-perempuan hebat dan terkenal seperti R.A. Kartini. Pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Saya ulangi, pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Apakah sudah jelas? Silakan dijawab dengan maksimal waktu 5 menit. Sosok Kartini di Indonesia menurut saya itu selain Ibu Kartini ada Maudy Ayunda. Kenapa saya milih Maudy Ayunda? Karena beliau berprestasi tinggi, seperti beliau menuntut pendidikan di Stanford University dan bahkan di Stanford University itu sudah mengambil jenjang S2. Menurut saya, Kartini itu bukan sekedar ibu kita Kartini, melainkan sebagai pedoman bagi para kaum wanita. Dan saya memilih Agnes Monica karena beliau bisa mendunia, bukan kan membawa nama Indonesia, bukan dalam Indonesia saja, tapi mendunia. Baik, apakah sudah? Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut masuk ke pertanyaan yang ketiga. Seperti yang kita tahu, R.A. Kartini merupakan salah satu sosok pendobrak derajat perempuan di Indonesia. Banyak hal yang dia lakukan, seperti merubah pola pikir serta stigma yang melekat di masyarakat, terutama tentang perempuan. Bisa kita ambil contoh kecil, yaitu perempuan jadi bisa sama-sama pergi ke sekolah seperti kaum laki-laki. Pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada R.A. Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Saya ulangi, pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada R.A. Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Apakah sudah jelas? Jelas. Silakan dijawab. Menurut saya tidak, karena perempuan zaman dulu ditindas, didiskriminasi, bahkan sampai sekarang pun masih ada kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan atau banyak bullying di sekolah terhadap perempuan. Menurut saya sendiri juga tidak, karena memang sampai sekarang saja bukan hanya wanita saja yang bukan wanita ditindas itu bukan karena perbuatan orang lain, bahkan wanita sendiri pun kadang tidak menjaga kodratnya sebagai wanita. Baik, apakah sudah cukup? Cukup. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya sesi tanya jawab oleh masing-masing duta Kartini dari kelas 10 IPS 2. Untuk peraturannya, setiap pertanyaan diberikan waktu maksimal 5 menit untuk setiap pasangan menjawab, dan tidak ada salah satu pihak yang mendominasi untuk menjawabnya. Jadi keduanya diharapkan untuk menjawab dengan pendapatnya masing-masing. Baik, apakah sudah jelas? Jelas. Oke. Apakah pasangan dari kelas 10 IPS 2 siap menjawab pertanyaan? Siap. Baik, pertanyaan yang pertama. Kemajuan di Indonesia baik pembangunan fisik seperti gedung-gedung, monumen-monumen, dan infrastruktur yang canggih tidak lepas dari peran perempuan. Ada banyak perempuan di dalamnya yang turut serta membangun hal ini. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan R.A. Kartini dengan masa kini? Saya ulangi, pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan R.A. Kartini dengan masa kini? Apakah sudah jelas? Jelas. Baik, silahkan dijawab pertanyaannya dengan waktu maksimal 5 menit. Dengan berkat Ibu R.A. Kartini, semua wanita mungkin yang ada di Indonesia
juga bisa membangun ataupun terinspirasi dari perjuangan beliau. Dan dengan adanya pendidikan mungkin bisa membantu pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Dulu era Kartini itu memperjuangkan pendidikan bagi kaum wanita, sehingga untuk di zaman sekarang banyak kaum wanita yang sudah pintar, cerdas, dan berpendidikan tinggi sehingga dapat berpartisipasi dalam. Oleh karena itu, kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Di Indonesia, banyak sekali perempuan-perempuan hebat dan terkenal seperti R.A. Kartini. Pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Saya ulangi, pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Apakah sudah jelas? Silakan dijawab dengan maksimal waktu 5 menit. Sosok yang buat saya seperti R.A. Kartini yaitu Najwa Shihab. Alasannya karena beliaulah wanita yang cerdas, pemberani, yang memiliki pendidikan yang tinggi, yang bisa sebagai contoh wanita di Indonesia untuk mengikuti jejak beliau berpendidikan tinggi, karena pendidikan itu sangat penting agar kaum wanita tidak tertindas ataupun direndahkan oleh kaum pria. Sosok Kartini menurut saya itu mama saya, karena beliau sekarang bisa mengurus anak, 4 anak, terus sekalian bekerja juga, jadi tidak bergantungan kepada papa yang seorang kepala keluarga. Dan menurut saya itu susah untuk mengatur, mengurus anak dan bekerja, tetapi dia bisa melakukannya dengan baik. Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut masuk ke pertanyaan yang ketiga. Seperti yang kita tahu, R.A. Kartini merupakan salah satu sosok pendobrak derajat perempuan di Indonesia. Banyak hal yang dia lakukan, seperti merubah pola pikir serta stigma yang melekat di masyarakat, terutama tentang perempuan. Bisa kita ambil contoh kecil, yaitu perempuan jadi bisa sama-sama pergi ke sekolah seperti kaum laki-laki. Pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada R.A. Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Saya ulangi, pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada R.A. Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Apakah sudah jelas? Jelas. Silakan dijawab. Jika tidak ada R.A. Kartini, mungkin derajat kaum perempuan saat ini tidak bisa sama dengan seorang laki-laki, dan kami bersyukur banget dengan adanya Ibu R.A. Kartini sudah bisa menaikkan derajat seorang perempuan, dan tidak ada lagi yang namanya kesetaraan gender maupun kesetaraan hukum. Nah, nambahkan sedikit, mungkin kalau misalnya dulu tidak ada Kartini yang memperjuangkan kesetaraan wanita, hak wanita, mungkin sekarang banyak wanita yang masih menjadi budak dan diperlakukan seenaknya dan tidak mendapatkan pendidikan. Lalu masih banyak mungkin wanita diperlakukan tidak layak, dan mungkin sekarang walaupun sudah ada R.A. Kartini,
sebenarnya di sekarang itu masih ada perbedaan antara kaum pria dan wanita. Jadi mungkin kalau misalnya dulu beliau nggak ada, mungkin sekarang wanita akan bisa diinjak-injak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab oleh masing-masing duta Kartini dari kelas 11 MIPA 1. Untuk peraturannya, untuk satu pertanyaan dikasih waktu maksimal 5 menit untuk menjawab pertanyaannya, dan tidak diperbolehkan hanya salah satu pihak yang mendominasi dalam menjawab. Oleh karena itu, diharap untuk kedua belah pihak menjawabnya dengan pendapatnya masing-masing. Apakah sudah jelas? Baik, jelas. Oleh karena itu, apakah pasangan dari kelas 11 MIPA 1 siap menjawab pertanyaan? Siap. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Kemajuan di Indonesia baik pembangunan fisik seperti gedung-gedung, monumen-monumen, dan infrastruktur yang canggih tidak lepas dari peran perempuan. Ada banyak perempuan di dalamnya yang turut serta membangun hal ini. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan R.A. Kartini dengan masa kini? Saya ulangi, pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan R.A. Kartini dengan masa kini? Apakah jelas? Jelas. Oleh karena itu, silakan dijawab dengan waktu maksimal 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Sultan dan Saya Mana Putri. relevansi dari perjuangan Kartini dengan pembangunan infrastruktur dan kemajuan teknologi sekarang bisa kita lihat kembali ke perjuangannya saat Kartini masih berusia sekitar 20 tahunan, di mana dia menikahi seorang Raden, dan setelah dia menikah dia membangun sebuah sekolah yang dimana sekolah itu adalah sekolah wanita yang dikhususkan untuk dilindungi. Kita bisa lihat dari pembangunan sekolah, Kartini mempunyai tujuan yang baik, dan tujuannya adalah memperbaiki pendidikan di Indonesia. Dari pembangunan pendidikan yang membangun dasar-dasar dari perbaikan pendidikan yang dilakukan oleh Kartini, wanita-wanita di Indonesia dapat berkontribusi Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di Indonesia banyak sekali perempuan-perempuan hebat dan terkenal seperti R.A. Kartini. Pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Saya ulangi, pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Apakah sudah jelas? Silakan dijawab. Saya memilih Maudy Ayunda dikarenakan dia gigih, tangguh, pantang menyerah, serta semangat dalam hal belajar atau pendidikan. Oleh karena itu, saya memilih Maudy Ayunda sebagai sosok Kartini di era yang sekarang seperti ini. Saya memilih Bapak Nadiem Makarim sebagai sosok Kartini masa kini, karena Bapak Nadiem Makarim adalah sosok yang sangat kreatif. Beliau menjunjung tinggi pendidikan dan memiliki banyak inovasi dalam yang dia lakukan. Apakah sudah cukup? Ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan
Seperti yang kita tahu, R.A. Kartini merupakan salah satu sosok pendobrak derajat perempuan di Indonesia. Banyak hal yang dia lakukan, seperti merubah pola pikir serta stigma yang melekat di masyarakat, terutama tentang perempuan. Bisa kita ambil contoh kecil, yaitu perempuan jadi bisa sama-sama pergi ke sekolah seperti kaum laki-laki. Pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada R.A. Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Saya ulangi, pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada R.A. Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Apakah sudah jelas? Sudah. Silakan dijawab. Menurut saya tidak, karena tanpa sekolah wanita yang dibuat Kartini, wanita Indonesia tidak mungkin mendapatkan kesempatan untuk berpendidikan dan belajar seperti laki-laki, dan kalaupun ia hanyalah sebatas kaum bangsawan saja. Selanjutnya sesi tanya jawab oleh masing-masing duta Kartini dari kelas 11 MIPA 2. Untuk peraturannya, setiap pertanyaan diberikan waktu maksimal 5 menit untuk menjawab, dan tidak ada salah satu pihak yang mendominasi. Artinya, kedua belah pasangan diharap untuk menjawab pertanyaannya dengan pendapatnya masing-masing. Apakah sudah jelas? Jelas. Oke. Apakah pasangan dari kelas 11 MIPA 2 siap menjawab pertanyaan? Siap. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Kemajuan di Indonesia baik pembangunan fisik seperti gedung-gedung, monumen-monumen, dan infrastruktur yang canggih tidak lepas dari peran perempuan. Ada banyak perempuan di dalamnya yang turut serta membangun hal ini. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan R.A. Kartini dengan masa kini? Apakah sudah jelas? Baik, jika sudah, dipersilakan menjawab dengan waktu maksimal 5 menit. Referensi R.A. Kartini di era zaman sekarang, satu itu pembangunan yang sekarang sedang pesat-pesatnya di Indonesia. Referensi dari R.A. Kartini sendiri adalah mengajarkan kepada wanita-wanita di Indonesia, seluruh Indonesia, untuk menjadi wanita yang kuat, berpendidikan, berkomitmen, dan menjadi wanita yang mandiri, serta menjadi wanita yang bisa diandalkan. Pasangan wanita menjawab juga pertanyaan. Esensi pembangunan untuk perempuan itu kayak untuk membangun. Baik, apakah sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oleh karena itu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Di Indonesia, banyak sekali perempuan-perempuan hebat dan terkenal seperti R.A. Kartini. Pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Saya ulangi, pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Apakah sudah jelas? Jelas. Silakan dijawab. Kartini menurut versi saya sendiri, yang pertama itu adalah ibu saya, karena dengan dia berjuang untuk menghidupi saya, kita bisa lihat juga seperti Ibu Kartini untuk mengajarkan
kepada wanita-wanita di Indonesia untuk menjadi wanita yang lebih berpendidikan, terus menjadi wanita yang lebih kreatif, aktif, dan inovatif. Dan itu juga yang diajarkan ibu saya kepada saya sendiri, untuk menjadi seseorang yang menjadi diri sendiri, kreatif, inovatif, dan memberikan motivasi-motivasi kepada saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Baik, untuk pada perempuannya silakan menjawab. Kalau menurut saya, era Kartini itu kayak mengajarkan kita untuk lebih, terutamanya untuk perempuan, untuk lebih percaya diri dan menjadikan pendidikan untuk wanita itu nomor satu, dan juga untuk versi sayanya, menurut saya era Kartini itu kayak mengajarkan kita banyak bahwa seorang perempuan juga harus punya pendidikan dan harga dirinya juga, walaupun kita sebagai perempuan hanya nantinya kalau untuk itu cuma kayak bekerja di dapur atau mengurus rumah, tapi pendidikan juga harus tetap diutamakan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Seperti yang kita tahu, R.A. Kartini merupakan salah satu sosok pendobrak derajat perempuan di Indonesia. Banyak hal yang dia lakukan, seperti merubah pola pikir serta stigma yang melekat di masyarakat, terutama tentang perempuan. Bisa kita ambil contoh kecil, yaitu perempuan jadi bisa sama-sama pergi ke sekolah seperti kaum laki-laki. Pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada R.A. Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Saya ulangi, pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada R.A. Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Apakah sudah jelas? Silakan dijawab. Untuk menurut saya mungkin tidak, karena kita juga banyak diajarkan sama Kartini untuk oleh Kartini, karena Kartini sendiri juga membangunkan sekolah untuk wanita agar wanitanya itu tidak menjadi bodoh atau tidak diperbudakan oleh warga bangsa Belanda dahulu. Pendapat saya tentang pertanyaan tadi, menurut saya perempuan di Indonesia tidak akan bisa berkembang seperti saat ini jikalau waktu itu Ibu Kartini kita tidak membentuk suatu sekolah yang diberi nama Sekolah Khusus Wanita. Dan mungkin dari Ibu Kartini juga banyak mengajarkan ilmu-ilmu kepada para wanita untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, dan menjadi wanita yang lebih giat dalam menjalankan kehidupannya, agar dia tidak menjadi budak dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab oleh masing-masing duta kami. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab oleh masing-masing duta Kartini dari kelas 11 MIPA 3. Untuk peraturan sesi tanya jawab, setiap pertanyaan diberikan 5 menit untuk menjawab, dan tidak diperbolehkan hanya salah satu pihak yang mendominasi dalam menjawab pertanyaannya. Oleh karena itu, diharapkan kedua peserta menjawab pertanyaannya dengan pendapatnya masing-masing. Apakah sudah jelas?
Jelas. Oke, oleh karena itu, apakah pasangan dari kelas 11 MIPA 3 siap menjawab pertanyaan? Siap. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Kemajuan di Indonesia baik pembangunan fisik seperti gedung-gedung, monumen-monumen, dan infrastruktur yang canggih tidak lepas dari peran perempuan. Ada banyak perempuan di dalamnya yang turut serta membangun hal ini. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan R.A. Kartini dengan masa kini? Saya ulangi, pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan R.A. Kartini dengan masa kini? Apakah sudah jelas? Jelas. Baiklah, oleh karena itu silahkan dijawab dengan waktu maksimal 5 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Umaira Lutfia dan rekan saya yang bernama Saya Tunggu Jaya Saputra. Kami dari 11 MIPA 3 akan menjawab pertanyaannya tadi, apakah relevansi R.A. Kartini ini berhubungan dengan masa sekarang. Menurut saya sangat berhubungan dengan adanya media sosial sekarang dan banyaknya infrastruktur seperti monumen nasional, kemudian monumen-monumen lainnya yang bisa kita kunjungi seperti museum-museum ya, yang bisa kita kunjungi, dan banyak sejarah-sejarah di dalamnya yang kita belum tahu. Dan menurut saya juga itu ada hubungannya dengan R.A. Kartini, karena R.A. Kartini itu, tanpa ada R.A. Kartini kita tidak akan tahu bagaimana adanya sejarah sekarang. Seperti itu. Mungkin dari Tengku Zahid ingin ditambah. Ya, saya ingin melanjutkan. Jadi menurut saya perjuangan R.A. Kartini ini menjadi peran penting bagi kami semua yang ada di zaman sekarang. Bagaimana kita melestarikan, bagaimana kita melanjutkan perjuangan-perjuangan mereka yang sudah kita tahu dari sejarah-sejarahnya mereka, dari infrastruktur yang sudah disediakan, yang sudah ada di monumen-monumen sejarah di zaman sekarang ini. Karena banyak sekali yang perlu kita tahu dan ketahui perjuangan mereka, karena tanpa perjuangan mereka kita tidak dapat sampai pada saat ini, dan kesuksesan kita di masa depan pun nanti akan bergantung kepada bangsa dan negara kita. Oleh karena itu kita juga harus bersyukur dan mendoakan para leluhur kita yang sudah berjuang di masa Indonesia pada zaman dahulu. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan tentang relevan untuk R.A. Kartini. Ya, seperti yang kita tahu ini, pendidikan pada zaman dahulu antara lelaki dan perempuan diutamakan yang laki-laki. Ya, R.A. Kartini sendiri mengangkat derajat wanita untuk masa. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oleh karena itu kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Di Indonesia banyak sekali perempuan-perempuan hebat dan terkenal seperti R.A. Kartini. Pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Saya ulangi, pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Apakah sudah jelas? Jelas. Baik, silakan dijawab. Menurut saya, R.A. Kartini sosok menurut dari saya itu adalah ibu saya sendiri, karena ibu saya yang sudah berjuang melahirkan saya dari 9 bulan sampai melahirkan saya, dan banyak pelajaran yang saya pelajari dari ibu saya, dari ia mengurus anak, ia mendidik anak bagaimana, dan saya sangat kagum pada beliau karena menurut saya sebagai contoh sosok R.A. Kartini pada zaman dahulu yang dimana ia berjuang, namun bedanya ini adalah ibu saya sendiri yang dimana ia berjuang untuk anaknya itu sendiri. Menurut saya sangat bersyukur kepada beliau dan saya sangat bangga. Cukup. Baik, untuk pihak laki-lakinya silakan menjawab. Menurut saya R.A. Kartini itu
mulia karena dengan adanya beliau dia bisa mengangkat derajat wanita setara dengan pria. Dan seperti yang kita tahu ini, sekarang banyak yang kaum wanita mengambil pekerjaan dari kaum Adam. Ini membuktikan bahwa bukan hanya kaum Adam saja yang bisa bekerja dan bisa berkontribusi dalam dunia pendidikan maupun ekonomi, wanita pun juga bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Seperti yang kita tahu, R.A. Kartini merupakan salah satu sosok pendobrak derajat perempuan di Indonesia. Banyak hal yang dia lakukan, seperti merubah pola pikir serta stigma yang melekat di masyarakat, terutama tentang perempuan. Bisa kita ambil contoh kecil, yaitu perempuan jadi bisa sama-sama pergi ke sekolah seperti kaum laki-laki. Pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada R.A. Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Saya ulangi, pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada R.A. Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Apakah sudah jelas? Jelas. Baik, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut saya, jika tidak ada R.A. Kartini pada zaman dahulu, itu sangat berhubungan sekali di masa sekarang. Mungkin di zaman sekarang ini tidak ada yang namanya pendidikan terhadap wanita, terhadap pelajar wanita maupun golongan muda maupun golongan tua. Karena dengan adanya Kartini yang tadi saya bilang dari pertanyaan sebelumnya, ia sangat berperan penting di zaman sekarang ini. Tanpa adanya beliau, kita tidak ada apa-apanya sebagai kaum wanita ini. Kita akan terus ditindas dan ditindas terus, karena pada zaman dahulu saja wanita selalu dianggap rendah, selalu dianggap bahwa wanita itu hanya bekerja di rumah, hanya bekerja untuk keluarganya, untuk membersihkan rumah dan lain-lainnya. Tapi menurut saya, ya, dengan adanya R.A. Kartini ini, seperti yang tadi partner saya sudah jelaskan, bahwa kita sebagai wanita bisa melakukan apa saja, dan kita sebagai wanita bukan berarti kita bisa ya hanya di rumah saja dan melakukan pekerjaan rumah saja, namun wanita juga bisa hebat seperti pria. Bukan berarti kita mendahulukan pria, bukan berarti kita tidak menghormati pria, tapi derajat wanita juga setara dengan pria. Terima kasih. Saya akan menjawab tentang beliau. Dengan adanya beliau, para wanita untuk saat ini tidak minim pendidikan, khususnya bagi ibu-ibu di luar sana, karena pendidikan pria dan wanita sama. Terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab oleh masing-masing duta Kartini dari kelas 11 IPS 1. Untuk peraturannya, setiap pertanyaan diberikan waktu 5 menit untuk menjawab, dan tidak diperbolehkan hanya salah satu pihak saja yang mendominasi dalam menjawab pertanyaannya. Dan kami harap kedua belah pihak dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan pendapatnya masing-masing. Apakah sudah jelas? Baik. Apakah pasangan dari kelas 11 IPS 1 siap menjawab pertanyaan? Baiklah, pertanyaan yang pertama. Kemajuan di Indonesia baik pembangunan fisik seperti gedung-gedung, monumen-monumen, dan infrastruktur yang canggih tidak lepas dari peran perempuan. Ada banyak perempuan di dalamnya yang turut serta membangun hal ini. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan R.A. Kartini dengan masa kini? Saya ulangi, pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan R.A. Kartini dengan masa kini? Apakah sudah jelas? Baik, karena sudah jelas, silahkan dijawab. Jadi tadi pertanyaannya itu relevansi infrastruktur pembangunan pada saat sekarang, peran R.A. Kartini itu apa ya? Jadinya dampaknya.
menurut saya sih, jadi kan era Kartini ini apa sih, untuk membangkitkan emansipasi wanita dan juga pendidikan. Jadinya tuh dengan wanita bisa berpendidik dan juga bisa sekolah, belajar, itu jadinya ada bakat yang bisa dilakukan. Kayak misalnya dia tuh ada inovasi-inovasi baru untuk dibuat, kayak misalnya pembangunan infrastruktur jalan raya dan sebagainya, pembangunan dia tuh udah ada ilmunya gitu para cewek-cewek. Menurut saya sih kayak kalau era Kartini kan dulu itu sangat sulit untuk mempertahankan harga diri wanita karena sering ditindas pada laki-laki. Dan juga menurut saya juga tadi saya membaca artikel bahwa kalau Kartini itu ingin memajukan harga diri atau memajukan sebuah kualitas pada wanita agar wanita tidak ditindas oleh laki-laki dan tidak juga buat direndahkan oleh para laki-laki. Jadi intinya tuh era Kartini itu bikin kita jadi ada ini aja sih, semangat untuk membangun inovasi baru, jadi cewek-ceweknya bisa berpendapat juga. Dia cukup saja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oleh karena itu kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan yang kedua. Di Indonesia, banyak sekali perempuan-perempuan hebat dan terkenal seperti R.A. Kartini. Pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Saya ulangi, pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, silakan dijawab. Kalau Kartini versi saya itu yaitu Najwa Shihab, karena menurut saya dia tuh berani mengutarakan pendapat untuk para rakyat dan juga mampu membela para rakyat, berani menyuarakan pendapat. Jadi saya sukanya sama Najwa Shihab. Kalau menurut saya sih kayak versi Kartini versi saya itu yaitu manusia yang tangguh dan tidak pantang menyerah untuk membangun harga diri para wanita agar tidak terlihat jelek di mata para laki-laki, dan juga wanita juga manusia yang tangguh untuk menjalani sebuah kehidupan. Makanya dari era Kartini itu bisa dipelajari bahwa tidak semua wanita itu lemah dan juga bisa membangun sebuah pola pikir yang bagus agar kehidupan kedepannya menjadi lebih baik. Sudah cukup? Sosok yang paling suka itu contohnya kayak Maudy Ayunda, Agnes Monica, sama Bu Susi Pujiastuti. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Seperti yang kita tahu, R.A. Kartini merupakan salah satu sosok pendobrak derajat perempuan di Indonesia. Banyak hal yang dia lakukan, seperti merubah pola pikir serta stigma yang melekat di masyarakat, terutama tentang perempuan. Bisa kita ambil contoh kecil, yaitu perempuan jadi bisa sama-sama pergi ke sekolah seperti kaum laki-laki. Pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada R.A. Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Saya ulangi, pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada R.A. Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Apakah sudah jelas? Jelas. Baik, silakan dijawab. Kalau menurut saya, kalau misalnya R.A.
Kartini itu tidak ada sosoknya, akan muncul sosok lain yang sebagai pengganti Era Kartini. Tapi dengan adanya sosok Era Kartini, kita bisa para wanita itu bisa maju dengan lebih cepat, dengan waktu yang lebih cepat. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan nggak ada Era Kartini di Indonesia itu akan menjadi dampak buruk pada para wanita, karena dengan adanya Era Kartini itu bisa menyimpulkan bahwa kalau wanita itu adalah salah satu manusia yang bisa menjadi pendorong agar kehidupan masyarakat bagi wanita itu menjadi lebih baik dan juga tidak pantang bersemangat dalam kehidupan masing-masing. Kayak misalkan untuk mengejar pendidikan yang menjadi lebih baik dan juga tidak menjadi malas dalam sebuah pekerjaan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya sesi tanya jawab oleh masing-masing duta Kartini dari kelas 11 IPS 3. Untuk peraturannya, setiap pertanyaan akan diberikan waktu menjawab maksimal 5 menit dan tidak diperbolehkan hanya salah satu pihak saja yang mendominasi dalam menjawab pertanyaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kedua belah pihak menjawab pertanyaan dengan pendapatnya masing-masing. Apakah jelas? Ya, jelas. Oke, oleh karena itu, apakah pasangan dari kelas 11 IPS 3 siap menjawab pertanyaan? Ya, siap. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Kemajuan di Indonesia baik pembangunan fisik seperti gedung-gedung, monumen-monumen, dan infrastruktur yang canggih tidak lepas dari peran perempuan. Ada banyak perempuan di dalamnya yang turut serta membangun hal ini. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan RA Kartini dengan masa kini? Saya ulangi, pertanyaannya adalah, bagaimanakah relevansi perjuangan RA Kartini pada masa kini? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh panitia. Relevansi yang ada pada Kartini di era saat ini yaitu antara lain, sebelumnya kami akan menjelaskan tentang Kartini menurut kami. Kartini menurut kami adalah sosok perempuan yang tangguh, perempuan yang tidak mudah mengeluh, bagaikan mawar yang berdiri tegak di antara banyaknya duri yang digenggam. Dengan adanya Kartini di era saat ini, tentunya perempuan memiliki kesetaraan atau kesamaan dengan laki-laki, baik di pendidikan maupun keseharian. Karena perempuan di era saat ini bukan lagi mengurus perihal 3 hal, yaitu mengurus dapur, kasur, dan juga sumur. Perempuan mampu maju seperti banyak sekali di era saat ini, yaitu tentang perempuan yang mampu bersaing dengan laki-laki. Contohnya banyak sekali menteri-menteri, dari Menteri Kemaritiman dan Kelautan yaitu seperti Bu Buya Stuti yang lalu, yang mana mampu bersaing dengan laki-laki untuk maju, karena dengan beliau yang selalu ada dalam Indonesia, melindungi negara Indonesia dengan adanya penenggelaman kapal tentunya di lautan-lautan yang ingin menyelurupi laut Indonesia. Dengan perjuangan beliau, maka kita mampu untuk menjadikan inspirasi sebagai diri kita atau perempuan-perempuan di Indonesia pada khususnya, menjadikan beliau sebagai pedoman untuk inspirator mereka. Menurut saya, relevansi perjuangan Kartini pada masa kini yaitu semangat Kartini untuk mewujudkan impian dan cita-citanya, menginspirasi para perempuan masa kini untuk mampu memilih dan memutuskan bagaimana definisi menjadi wanita menurut mereka, dan bagaimana cara yang menggapai mimpi mereka tanpa harus terikat pada stereotip yang selama ini beredar. Dan tentu saja perjuangan Kartini membuka jalan untuk perempuan Indonesia untuk menjadi
sosok yang tangguh dan mampu setara dengan laki-laki, serta tidak lagi melihat perbedaan antara gender untuk menjadi alasan untuk membatasi hak-hak perempuan di masa kini. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup? Karena itu kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Di Indonesia, banyak sekali perempuan-perempuan hebat dan terkenal seperti R.A. Kartini. Pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Saya ulangi sekali lagi. Pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini versi kamu? Sebutkan dan jelaskan alasan kamu memilih sosok tersebut. Apakah sudah jelas? Baik, silakan dijawab. Terima kasih pertanyaannya. Menurut saya sosok Kartini yaitu salah satu putri dari Sultan Hamengkubuwono X, yaitu Gusti Raden Hayu. Menurut saya beliau sangat cocok untuk merepresentasikan sosok Kartini pada masa kini, karena kita tahu bahwa beliau ini hidup dan besar di daerah keraton, di mana kita tahu di keraton itu budaya patriarkinya masih sangat kental. Dan saya kagum dengan pemikiran beliau yang giat dan mampu untuk mewujudkan cita-citanya dan mampu untuk memutuskan dia ingin menjadi apa tanpa memikirkan pendapat orang lain. Apalagi di sekitarnya banyak yang mendukung patriarki, tapi beliau tetap semangat dan yakin untuk menggapai cita-citanya dengan menempuh pendidikan yang tinggi dan bekerja di bidang yang beliau inginkan. Terima kasih. Dan menurut saya Kartini di era sekarang yaitu adalah Mbak Nana atau Najwa Shihab. Beliau mampu berdiri sendiri, berpegang teguh pada pendiriannya, dan juga mampu tidak mudah mengeluh. Beliau mengkritisi banyak sekali politikus dan juga pemerintah dengan pandangan atau cara beliau berpikir. Beliau tidak peduli dengan banyaknya hal. Hal ini tentunya menjadi pandangan kita, khususnya pada kaum perempuan-perempuan, menjadikan beliau inspirator untuk mampu bersaing di era saat ini. Dengan adanya Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab, tentunya sosok perempuan tangguh tersebut mampu bersaing melawan banyaknya ungkapan-ungkapan yang hanya diungkapkan oleh para politikus dan juga laki-laki. Maka dari itu, mari saya mencontohkan kepada Mbak Nana karena beliau adalah sosok inspirator yang sangat menjadikan inspirasi bagi kaum perempuan. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup? Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Seperti yang kita tahu, R.A. Kartini merupakan salah satu sosok pendobrak derajat perempuan di Indonesia. Banyak hal yang dia lakukan, seperti merubah pola pikir serta stigma yang melekat di masyarakat, terutama tentang perempuan. Bisa kita ambil contoh kecil, yaitu perempuan jadi bisa sama-sama pergi ke sekolah seperti kaum laki-laki. Pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada R.A. Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Saya ulangi, pertanyaannya adalah, menurutmu sendiri, kalau tidak ada R.A. Kartini, apakah derajat perempuan Indonesia akan seperti di masa sekarang ini? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Apabila tidak ada R.A. Kartini, tentunya perempuan-perempuan sekarang belum tentu bisa menjadi memiliki kesetaraan yang sama dengan kaum laki-laki. Justru dengan adanya Raden Ajeng Kartini, beliau mampu mendongkrak semuanya tentang penindasan, karena menurut beliau perempuan bukanlah benalu dan juga pemuas hawa nafsu bagi kaum laki-laki. Sekali lagi saya bilang bahwa beliau mampu menjadi banyaknya bunga yang mekar di antara banyaknya duri-duri
yang tajam ada pada genggaman. Tentunya dengan dukungan tersebut Kartini mampu menginspirasi dengan contohnya membangun sekolah Kartini, mengirim banyak sekali inspirasi-inspirasi melalui kertas ke seluruh Indonesia khususnya bagi kaum perempuan, dan juga dengan bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Menurut saya, jika tidak ada sosok Kartini, perempuan Indonesia tidak akan bisa semaju sekarang, karena pemikiran Kartini melalui surat-suratnya sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat pada saat itu dan membuka pikiran masyarakat bahwa wanita bisa sederajat dengan pria dan tidak seharusnya hak-hak wanita dibatasi. Namun jika tidak ada era Kartini, itu bukan berarti perempuan Indonesia tidak bisa semaju sekarang, karena masih ada pahlawan-pahlawan perempuan lainnya di Indonesia. Contohnya Dewi Sartika yang juga turut berpartisipasi dalam bidang pendidikan di Indonesia dalam mendirikan sekolah wanita pada saat itu. Terima kasih. Baik teman-teman, telah sampailah kita di penghujung acara pada Lomba Duta Kartini pada hari ini. Dan kami selaku MC memohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kekurangan dan kesalahan kami. Serta tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan ikut serta membantu demi kelancaran lomba pada hari ini. Kami berdua izin pamit. Wassalamualaikum